Dalam Wahyu 21, Yohanes menggambarkan melihat langit baru dan bumi baru. Apa arti dari visi kenabiannya? Seperti apa langit dan bumi yang baru itu? Wahyu 21 adalah nubuatan yang luar biasa, tentang apa yang Tuhan simpan untuk masa depan dunia kita. Inilah yang Yohanes tulis tentang penglihatan yang dilihatnya. Sekarang aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Juga tidak ada lagi laut. Wahyu 21 ayat 1. Apa arti dari langit baru dan bumi baru? Seperti apakah langit dan bumi baru ini? Apa yang akan terjadi dengan langit dan bumi kita saat ini? Latar waktu langit dan bumi baru. Untuk memahami nubuatan ini, perlu dipahami konteks atau latar waktu yang dirujuknya. Kitab Wahyu berisi nubuat tentang peristiwa-peristiwa yang mengarah pada kembalinya Kristus ke bumi, dan pendirian kerajaan Allah di bumi yang akan datang. Setelah Kristus kembali, Dia akan memerintah selama 1000 tahun dengan orang-orang kudusnya yang dimuliakan. Orang-orang kudus ini akan dibangkitkan ke kehidupan roh yang abadi dalam kebangkitan pertama, yang akan terjadi ketika Kristus kembali. 1 Korintus 15 ayat 50-52 dan Wahyu 20 ayat 4 dan 6. Setelah pemerintahan awal 1000 tahun ini, sering disebut milenium, Wahyu 20 ayat 5 memberitahu kita bahwa, semua manusia lain yang telah hidup dan mati sepanjang sejarah manusia, kemudian akan dibangkitkan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak hidup kembali sampai 1000 tahun telah selesai. Orang mati yang lain, mengacu pada sebagian besar dari semua orang, yang pernah hidup dan mati. Ayat 12-13 menunjukkan bahwa manusia ini akan dibangkitkan pada saat penghakiman. Sebaliknya, sekarang adalah waktu penghakiman bagi mereka yang dipanggil Allah dari dunia sekarang ini, seperti yang ditunjukkan dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Tetapi kriteria penghakiman dalam Alkitab, instruksi yang diwahyukan Allah adalah sama untuk semua orang. Pada akhir periode penghakiman itu, semua yang memeluk jalan Tuhan dan akan diberikan hidup yang kekal, nama mereka dimasukkan ke dalam kitab kehidupan, dan mereka yang menolak jalan Tuhan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Ayat 14 menjelaskan bahwa hukuman atas lautan api ini adalah kematian kedua. Sedangkan kematian pertama adalah akhir dari hidup mereka di dunia ini. Kematian kedua, ini adalah final sebagai kematian, yang darinya tidak ada harapan kebangkitan. Lautan api ini juga disebut api neraka dalam Alkitab. Kata Yunani yang diterjemahkan neraka dalam banyak kitab suci ini adalah Gehenna, yang merupakan nama lain untuk lembah Hinom. Terletak di bagian selatan Yerusalem. Tampaknya danau api akan berada di lembah Hinom di Yerusalem. Tetapi kitab Wahyu menunjukkan bahwa itu akan mencakup lebih dari sekadar lembah ini. Ini akan benar-benar berperan dalam membawa langit dan bumi yang baru. Danau api. Danau api digambarkan semakin besar dalam 2 Petrus 3, tetapi langit dan bumi yang sekarang dipelihara oleh firman yang sama, disimpan untuk api sampai hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik, ayat 7. Jadi setelah semua orang yang tidak saleh dihancurkan di lautan api, langit dan bumi kemudian akan dihancurkan oleh api. Sekarang perhatikan ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam, di mana langit akan berlalu dengan bunyi yang dahsyat, dan unsur-unsur akan mencair dengan panas yang membara, baik bumi maupun pekerjaan yang ada di dalamnya akan habis terbakar. Kata Yunani untuk langit dalam ayat ini termasuk langit atau atmosfer di atas bumi, yang juga akan dinyalakan. Jadi baik bumi maupun atmosfernya akan terbakar. Petrus melanjutkan, mencari dan mempercepat kedatangan hari Tuhan, karena itu langit akan hancur, terbakar, dan unsur-unsur akan meleleh, mencair dengan panas yang membara. Ayat 12. Elemen fisik bumi dan langit kita akan mencair dan larut. Langit dan bumi. Tetapi kita sesuai dengan janjinya, mencari langit baru dan bumi baru, yang di dalamnya ada kebenaran. Ayat 13. Kata Yunani yang digunakan Petrus untuk kata baru adalah kainos, yang mengacu pada keadaan kesegaran, bukan kata Yunani neos, yang berarti baru dalam hal usia. Apakah bumi habis terbakar oleh api ini, atau permukaannya dicairkan dan dengan demikian dimurnikan? Hasil akhirnya akan tetap menjadi sebuah planet yang baru dibuat ulang, atau dibentuk ulang oleh Tuhan. Kita melihat bahwa itu masih disebut bumi dan bahwa langit juga akan dibuat baru. Mazmur 102 ayat 25-26, membandingkan transformasi masa depan ini dengan mengenakan pakaian baru. Dahulu kala, engkau meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Mereka akan binasa, tetapi engkau akan bertahan. Ya, mereka semua akan menjadi tua seperti pakaian, seperti jubah Anda akan mengubah mereka, dan mereka akan diubah. Sekali lagi,
Apakah Tuhan akan mengganti bintang dan planet yang ada dengan yang baru, atau mengubah yang sekarang ada menjadi keadaan baru, atau konfigurasi yang bertahan selamanya adalah sesuatu yang akan kita temukan ketika saatnya tiba. Dalam Wahyu 21 ayat 1, Yohanes menulis, "Sekarang aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Juga tidak ada lagi laut." Yohanes di sini menggunakan kata Yunani yang sama untuk kata baru yang digunakan Petrus, yang berarti keadaan segar. Dia juga menggunakan kata tunggal surga, bukan bentuk jamak yang digunakan Petrus. Mungkin Yohanes mengartikannya semua yang terlihat dari bumi, termasuk atmosfer dan semua yang terlihat di langit malam. Kata Yunani yang digunakan Yohanes untuk kata meninggal dalam Wahyu 21 ayat 1, menyampaikan gagasan tentang hal-hal yang telah datang dan pergi atau binasa, yang berarti mereka tidak ada lagi. Mengapa akan ada langit dan bumi yang baru? Jika surga tempat tinggal Tuhan saat ini, adalah upah abadi bagi orang benar, seperti yang diajarkan oleh kekristenan tradisional, maka tidak akan ada tujuan untuk bumi baru. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa surga bukanlah upah orang benar. Sebaliknya, Yesus dengan jelas mengajarkan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Matius 5 ayat 5. Apa yang istimewa dari mewarisi bumi dan bukannya surga? Pertama, kita tahu bahwa Tuhan akan mengubah bumi ini menjadi bumi baru yang murni, segar, dan indah. Perhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka aku, Yohanes, melihat kota kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, dipersiapkan sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, Wahyu 21 ayat 2. Di atas bumi yang baru direnovasi ini akan turun sebuah kota besar yang mempesona, yang membentang sekitar 1.500 mil di setiap arah. Ayat 9-27 menggambarkan kota yang luar biasa ini secara lebih rinci. Bahkan Abraham, bapa semua orang yang percaya, Roma 4 ayat 11, menantikan kota masa depan ini, karena ia menantikan kota yang memiliki fondasi, yang membangun dan pembuatnya adalah Allah. Ibrani 11 ayat 10. Ayat 16 juga menjelaskan bahwa, Allah telah mempersiapkan kota ini bagi umat pilihannya yang setia. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dan lagi dalam Ibrani 13 ayat 14, karena di sini kami tidak memiliki kota yang tetap, tetapi kami mencari yang akan datang. Mengapa kota begitu besar? Ketika Kristus kembali dalam waktu dekat, dia akan memerintah dari Yerusalem, menjadikannya ibu kota bumi. Tetapi ketika baru ada di bumi, itu akan menjadi ibu kota seluruh alam semesta. Itu bahkan akan menjadi tempat tinggal baru Tuhan Bapa sendiri. Perhatikan Wahyu 21 ayat 3, dan aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, "Lihat, kemah Allah ada bersama manusia, dan dia akan diam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka." Ayat 22 menambahkan, "Tetapi aku tidak melihat bait di dalamnya, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah baitnya." Ya, Allah Bapa dan Yesus Kristus pada akhirnya akan tinggal di bumi. Kita tidak pergi ke surga untuk tinggal bersama Tuhan. Jadi mengapa langit semua planet, bintang, dan galaksi juga dibuat baru atau segar? Tuhan telah mengungkapkan beberapa petunjuk dalam kitab suci. Roma 8 ayat 19 dan 21-22 mengatakan, "Karena penantian yang sungguh-sungguh dari ciptaan sangat menantikan penyataan anak-anak Allah. Karena ciptaan itu sendiri juga akan dibebaskan dari belenggu, ke dalam kebebasan mulia anak-anak Allah." Karena kita tahu bahwa, keseluruhan penciptaan dan persalinan dengan rasa sakit bersalin bersama-sama sampai sekarang. Di sini Rasul Paulus menceritakan sekilas tentang masa depan yang menanti kita, dan masa depan itu terhubung dengan seluruh ciptaan. Dia mengatakan seluruh alam semesta pada akhirnya akan berada dalam perawatan orang-orang kudus yang dimuliakan. Saat ini ciptaan fisik tunduk pada entropi penurunan terus-menerus dari semua hal fisik. Dibiarkan sendirian, bumi pada akhirnya akan memburuk dan tidak dapat dihuni. Dibiarkan sendirian, semua bintang termasuk matahari kita pada akhirnya akan kehabisan bahan bakar dan terbakar. Inilah sebabnya mengapa Allah akan membuat segala sesuatu baru. Wahyu 21 ayat 5. Orang-orang kudus abadi yang dimuliakan Tuhan, tidak akan hidup di dunia dalam keadaan membusuk yang terus-menerus. Mereka akan hidup di bumi dan di bawah langit yang kekal. Orang-orang kudus akan mewarisi segala sesuatu. Sebuah pertanyaan yang menggelitik kepada Tuhan, bersama dengan jawaban yang mencengangkan, ditemukan dalam kitab Ibrani, apakah manusia itu, sehingga engkau memperhatikannya, atau anak manusia yang engkau pelihara, dia, Anda telah membuatnya sedikit lebih rendah dari para malaikat. Engkau telah memahkotai dia dengan kemuliaan dan kehormatan, dan menempatkan dia di atas pekerjaan tanganmu.
Anda telah menaruh segala sesuatu di bawah kakinya, sehingga dia menundukkan semua orang di bawahnya. Dia tidak meninggalkan apapun yang tidak tunduk padanya. Tetapi sekarang kita belum melihat segala sesuatu ditaruh di bawahnya. Ibrani 2 ayat 6-8. Ayat 5 menunjukkan bahwa dunia yang akan datang tidak akan berada di bawah kendali para malaikat, tetapi manusia, yang pada saat itu akan menjadi makhluk roh yang dimuliakan. Nubuat ini mengungkapkan bahwa Tuhan membuat manusia untuk sementara lebih rendah dari malaikat, seperti yang ditunjukkan ayat 9 bahkan Kristus, sebagai manusia di bumi. Tetapi potensi yang Allah sediakan bagi manusia adalah bahwa mereka dimuliakan, anggota roh dari keluarga ilahinya sendiri dan mengambil kepemilikan atas seluruh ciptaan. Segala sesuatu mencakup semua planet, bintang, dan galaksi dalam ciptaan yang begitu luas sehingga mengejutkan. Beberapa astronom sekarang memperkirakan bahwa ada 200 hingga 500 miliar galaksi atau lebih, masing-masing berisi miliaran bintang. Angka-angka seperti ini tidak mungkin kita pahami, tetapi mereka melebihi jumlah manusia yang pernah hidup sepanjang sejarah. Dalam Ibrani 1 ayat 2 kita melihat bahwa Allah telah menunjuk Kristus sebagai pewaris segala sesuatu. Dan Roma 8 ayat 17 mengatakan orang-orang kudus yang dimuliakan akan menjadi bersama ahli waris. Wahyu 21 ayat 7 menegaskan kembali, barang siapa menang akan mewarisi segala sesuatu. Apa yang Tuhan sediakan untuk masa depan kita begitu fantastis, sehingga kita belum dapat sepenuhnya memahami semua detailnya. Kerajaan Allah yang terus bertambah. Yesaya 9 ayat 6 menubuatkan kedatangan Kristus yang pertama ke bumi, sebagai manusia dan kedatangannya yang kedua sebagai Raja, untuk menjalankan pemerintahan Allah dalam kerajaannya. Ayat 7 kemudian mengatakan, pertambahan pemerintahan dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Perhatikan bahwa wilayah pemerintahan Tuhan tidak akan pernah berhenti meningkat. Pada titik tertentu, kerajaan Allah yang berisi kehidupan dan aktivitas, akan meluas melampaui bumi ke planet lain, sistem bintang, dan galaksi. Dan pada saat itu mereka semua akan dibuat baru, dan akan tetap selamanya. Masa depan yang harus kita nantikan di bumi baru dan langit baru, benar-benar di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Namun nubuat yang Tuhan berikan melalui Daud adalah janji positif untuk selalu diingat. Engkau akan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan, di hadiratmu ada kepenuhan sukacita, di sebelah kananmu ada kesenangan untuk selama-lamanya. Mazmur 16 ayat 11.